you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alda Hapsari Wibowo, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Hubungan Masyarakat. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai social grace, sebagaimana ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas social grace kepada topik utama, yaitu etika berpendapat. Nah, sebelum membahas lebih dalam, apa itu social grace? Nah, social grace adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga kita dapat diterima baik dalam berbagai kelompok. Nah, dengan kepekaan itu kita jadi bisa tahu seni berkomunikasi dengan baik, tahu bagaimana menyampaikan sesuatu pesan dengan baik, tahu kapan harus menyampaikan pesan tersebut, tahu suasana apa yang terjadi, dan tahu kepada siapa kita akan menyampaikan pesan tersebut. Nah, karena kita membahas mengenai social grace, saya tertarik untuk mengangkat topik etika berpendapat. Mengapa demikian? Karena saya pikir etika berpendapat itu penting, karena pendapat itu merupakan hak yang wajib dimiliki setiap orang, di mana seseorang bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan opini tanpa ada batasan ataupun paksaan dari pihak manapun, asal tidak menyinggung sara, suku, ras, dan agama. Nah, dalam beretika menyampaikan pendapat seharusnya disampaikan dengan cara yang baik, santun, dan sopan. Karena sebaik atau sebagus apapun argumen yang dimiliki akan menjadi lebih baik jika disampaikan dengan cara yang baik. Karena jika penyampaiannya tidak baik, akan menimbulkan masalah baru di berbagai kelompok. Dan perlu diingat kembali bahwa kebebasan berpendapat juga harus dilakukan dengan cara yang tepat, karena kalau tidak dengan cara yang tepat justru akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat maupun di tengah kelompok yang akan menghancurkan atau memecah belahkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sikap kita jika kita ingin berpendapat di depan umum di lingkungan manapun. Bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan formal. Dan apa aja sih yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita hindari? Nah, saya membagi 5 hal yang harus dilakukan dan 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, 5 hal yang harus dilakukan yaitu menyampaikan pendapat atau argumen dengan bahasa yang sopan dan santun. Karena orang akan menilai dengan cara bahasa kita yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui kapasitas pengetahuan diri sendiri. Jadi, untuk berargumen, kita harus berdasarkan apa yang kita ketahui. Jangan asal dan jangan asal tahu. Yang ketiga itu memiliki dasar argumen yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi, untuk menyampaikan pendapat yang baik, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang logis untuk dapat mudah dimengerti. Yang keempat, menghargai argumen atau opini lawan bicara. Kalau kita ingin dihargai argumennya, kita harus menghargai argumen lawan bicara kita. Yang kelima, menghindari topik yang memicu konflik. Nah, dalam berpendapat kita harus tahu pembahasan apa yang diangkat dalam topik tersebut. Jangan sampai kita membahas di luar dari topik tersebut. Apalagi pembahasan kita itu dapat memicu konflik dalam diskusi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, berbicara kasar sampai menyakiti hati orang lain.
Nah, ini berhubungan sama yang tadi, jadi jangan sampai kita mengangkat topik yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, berbicara tidak sesuai fakta yang jelas. Jadi, kalau kita ingin membuat argumen yang jelas, maka kita harus memiliki fakta yang mendukung. Yang ketiga, topik pembicaraan yang sulit dipahami. Nah, dalam berpendapat, kalau kita mempunyai topik itu harus jelas apa isinya, apa tujuannya. Jika tidak jelas, maka kita tidak akan dihargai sama sekali. Yang keempat, memotong pembicaraan lawan bicara. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dalam berpendapat jangan sampai kita memotong karena lawan bicara kita akan merasa tidak dihargai. Maka dari situ kita akan tidak dihargai kembali. Yang kelima, menyerang pribadi lawan bicara. Sebaiknya dalam berargumen, menyampaikan pendapat, kita jangan mengangkat masalah pribadi atau kekurangan pribadi lawan bicara sebagai argumen kita yang kuat, karena hal tersebut akan memicu konflik antar pribadi di diri kita dan juga lawan bicara. That's right. On time. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock around to rock around. Dek, kata kamu mendingan warna pink atau hitam? Ih, apaan sih warna pink? Norak banget ya, Kak. Menurut aku warna hitam itu lebih cocok di bajunya, Kak, dibandingin warna pink. Aduh ibu, maaf ya, saya baru bayar sekarang nih arisannya. Bisa kemarin rumah saya bisa aja kemalingan. Aduh, kenapa tuh, Bu? Iya bu, kasih taruh uangnya di bawah kasur. Pas saya pulang dari pasar, pintu rumah saya udah kebuka, terus uang saya hilang. Ih, itu mah anak ibu pasti, makanya dididiknya yang benar, jangan bandel. Aduh, zaman sekarang udah banyak tindakan kriminal, jadi lebih aman uangnya mending taruh di bank deh. Bu, saya udah ngirim lampiran proposal dari malam ke email ibu. Email kamu itu ngawur banget, terus jelek banget. Saya udah lihat lampiran email yang kemarin kamu kirim, itu proposalnya kurang rapi. Jadi sebaiknya kamu kirim dulu ke kepala divisi, baru ke saya. Ini udah nyebut ya? Nanti kalau misalnya aku kuliah, aku mau ambil sosiologi aja ya. Soalnya aku suka banget sama pelajarannya, pengen pelajaran lebih dalam. Udah lah, nggak usah tahu, akuntansi aja, akuntansi itu cepet kerja. Sepengetahuan mama, akuntansi itu lebih menjanjikan di dunia kerja. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, mama akan dukung. Setiap hari Minggu RT11 tuh ngadain pengajian. Abis Isa jam 10 udah disiarin lewat speaker. Bu, kalau bisa nggak usah pakai speaker deh bu, soalnya itu ganggu banget. Itu tuh buat jam tersebut tuh buat jam sekolah sama jam kerja. Ini nggak usah deh ya. Jangan Bu, pakai aja Bu. Kan biar RT kita aktif. Udah nggak usah dengan dia Kristen. Oh iya bener Bu. Jadi kita selenggarakan itu untuk yang berkesempatan aja. Jadi gak mengganggu warga lain yang istirahat. Sisa uang kas kelas 12 kan ada 1 juta. Sebaiknya kita sumbangin aja ya teman-teman untuk korban banjir. Loh, kan perjanjiannya buat makan-makan. Kok berubah sih? Ide bagus tuh, jadi uangnya bisa lebih bermanfaat dan
main basket besok. Ya ilah dek, badan kecil main basket. Udahlah, makannya yang bener. Lebih baik kamu seimbangin makan minum sama kegiatan basket kamu supaya badannya lebih ideal. Mengurus keperluan administrasi dikenakan pemungutan biaya 15.000 mulai tanggal 21 Desember. Ih, matre banget sih Bu, itu kan termasuk pungli. Mendingan buat iuran kebersihan. Maaf ya Bu, tapi itu kayaknya termasuk pungutan liar. Jadi mendingan iuran itu digunakan sebagai uang kebersihan. Neng, dibeli Neng lipstick 15.000 doang nih, murah nih. 15.000 apaan tuh? Pasti bahannya nggak pasti ya? Kalau nggak mau beli nggak usah ngomong gitu lah Neng. Maaf Bu, saya mahasiswa dari hukum. Saya ingin memberitahu kalau misalnya bahan-bahannya kurang jelas atau tidak pasti jangan dijual karena tergiur karena harganya Bu. Soalnya nanti Ibu bisa dituntut loh. Oh, makasih ya Neng. Assalamualaikum Bu Alda. Waalaikumsalam. Saya Valesa Usa selaku PJ. Bu, untuk kelas B besok kegiatannya apa ya? Kelas kamu males, jadinya saya males juga nih ngajarnya. Saya kasih tugas lewat email aja ya. Baik Bu. Saya akan memberikan tugas cukup banyak untuk teman-teman kelas kamu supaya lebih disiplin terhadap mata kuliah saya dan tidak menyepelekan mata kuliah saya. Apakah social grace itu penting? Social grace sangat penting karena sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diajarkan juga kepada orang lain. Selain itu, social grace dapat melatih kepekaan jika berhadapan dengan orang lain tentang bagaimana cara berperilaku sopan sesuai budaya setempat. Dan social grace juga dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai cara bersikap dan bertutur kata yang mengandung image positif. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan ini berawal dari menyalahartikan sebuah kalimat memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat. Karena sejatinya setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Namun, masih banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes atau sebuah pendapat yang berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Sudah saatnya kita sadar akan aturan dan tata tertib hukum yang mengatur perilaku maupun tindakan kita. Maka, berpendapatlah yang bertanggung jawab yang didasarkan pada fakta yang ada, dan janganlah menyakiti satu sama lain karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia, yang mana hak kita juga akan dibatasi oleh hak orang lain. Berpendapatlah secara cerdas dan tidak memunculkan perpecahan karena sara. Nah gitu aja guys video ini yang membahas tentang social grace mengenai topik etika berpendapat. Jadi kalian sekarang jadi lebih tahu kan gimana sikap yang harus kita tunjukin ketika kita harus berpendapat di depan umum dan di lingkungan manapun. Dan mohon maaf jika banyak salah kata dan banyak banget kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.